Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Arjana, NPM F0G020010 dari kelas 1A, Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi manusia. Baiklah, bisa dilihat pada gambar organ-organ yang membantu sistem respirasi manusia. Baiklah, yang pertama yaitu hidung. Hidung berfungsi sebagai saluran di mana udara pertama masuk untuk disalurkan ke paru-paru. Di dalam hidung juga terdapat bulu-bulu rambut untuk menyaring kotoran, dan di dalam hidung juga mengatur kelembapan kehangatan udara sesuai dengan suhu tubuh. Yang pertama yaitu hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, akan dihangatkan dan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Baiklah, yang kedua yaitu faring. Faring terbagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Yang kedua yaitu faring, persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah dilaluinya udara, pernapasan, dan makanan yang berasal dari mulut. Yang ketiga yaitu laring. Laring berfungsi untuk melindungi sistem pernapasan dengan cara menutup cepat pada stimulasi mekanik. Yang ketiga yaitu laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglottis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglottis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju ke lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring, yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis yang terdapat di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bergetar atau bervibrasi. Baiklah, yang keempat yaitu trakea. Trakea berfungsi sebagai jalur masuk dan keluar udara dari paru-paru. Yang selanjutnya yaitu trakea. Di dalam dinding trakea terdapat kartilago atau tulang rawan yang berfungsi memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau lendir tipis yang berfungsi untuk merangkap debu dan kontaminan kecil lainnya yang lolos dari rongga hidung. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selanjutnya yaitu bronkus, yaitu dua cabang bronkus ini masing-masing mengarah ke arah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang lagi di dalam paru-paru yang dinamakan dengan bronkeolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli ini disebut dengan alveolus yang merupakan kantung udara di ujung bronkeolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan larut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam darah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk keluar ke tubuh melalui mekanisme ekspirasi.
Yang keenam yaitu paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk menukarkan oksigen dari udara ke karbon dioksida dari darah. Fungsi sistem pernapasan adalah mengambil oksigen O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh dan untuk mentransfer karbon dioksida CO2 yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh kembali ke atmosfer. Sistem pernapasan pada ibu hamil. Ruang abdomen yang membesar dan pembentukan hormon progesteron menyebabkan paru-paru berfungsi sedikit berbeda dari kondisi sebelum hamil. Wanita hamil bernafas lebih cepat dan lebih dalam karena memerlukan lebih banyak oksigen untuk janin dan dirinya. Proses adaptasi fisiologis dalam masa kehamilan pada sistem pernapasan ibu hamil. Yang pertama yaitu usaha pernapasan ibu harus meningkat pada kehamilan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan metabolik jaringan ibu dan janin. Yang kedua, dalam hal cadangan fisiologis, stres yang ditimbulkan oleh kehamilan pada sistem pernapasan lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan yang dapat diukur saat olahraga. Yang ketiga, dampak klinis dari perbedaan ini adalah bahwa pasien dengan penyakit pernapasan lebih kecil kemungkinan mengalami perburukan dibandingkan dengan mereka yang mengidap penyakit jantung. Anatomi dan fisiologi sistem pernapasan pada kehamilan. Yang pertama, pada awal kehamilan, gerakan respirasi diafragma mengikat dan terjadi peningkatan pelebaran iga bawah. Yang kedua, diafragma melakukan sebagian besar kerja respirasi. Pengaruh hormon menyebabkan otot dan tulang rawan di regio toraks melemas sehingga toraks melebar. Yang ketiga, progesteron menurunkan kepekaan komoreseptor perifer dan sentral untuk karbon dioksida. Baiklah, demikian video yang bisa saya sajikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.